Halo semuanya, kami akan menjelaskan tugas kami mengenai memahami kasus-kasus. Saya Hasan Hidayatullah dengan teman saya Mary Mutrisia. Kami dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sebelum masuk ke kasusnya, saya akan membahas mengenai yang pertama, syarat-syarat sahnya perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sah suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab atau kausa yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Selanjutnya, yang pertama, kata sepakat. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal seperti paksaan dan penipuan. Yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu 1. Orang yang belum dewasa, 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yang ketiga orang-orang perempuan dalam pernikahan. Kemudian selanjutnya hal yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya hal yang keempat, harus ada kausa atau sebab hukum yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya, melakukan perjanjian jual beli barang haram narkotika, atau perjanjian perdagangan orang atau manusia, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian kontrak. Nah, kasus yang pertama itu berhubungan dengan semua yang saya jelaskan tadi. Kasus yang pertama adalah sepasang kekasih yang melakukan hubungan seks di luar nikah dengan kesepakatan bahwa si pria akan memberikan uang 2 miliar. Namun, pihak si pria tidak kunjung memberikan uang yang telah disepakati, sehingga wanita menggugat hal tersebut. Nah, dalam kasus ini, saya melihat bahwa dari 4 syarat sah perjanjian, yang pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Nah, dilihat dari 4 syarat sah ini, mereka kan melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian si prianya menjanjikan bahwa akan diberikan 2 miliar. Kemudian untuk hal yang pertama, syarat sah pertama, ini kan mereka sudah sepakat, maka dilakukanlah hal itu. Kemudian
memiliki kecakapan. Nah, menurut pasal ini, pasal 1330 KUH Perdata, ada beberapa pengecualian orang yang tidak cakap. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Nah, yang ini bisa dilihat apakah si prianya dan si wanitanya ini sudah dewasa atau belum. Jika belum dewasa, maka pihak perempuan tidak dapat menggugat ke pengadilan. Kemudian dilihat dari sebab hukum yang halal, syarat sah perjanjian ini kemudian dilihat dari sebab hukum yang halal. Melakukan zina atau berhubungan seks merupakan hal yang dilarang. Sama seperti menggunakan narkoba, menjual belikan narkoba, dan juga perdagangan manusia. Maka perjanjian semacam ini, perjanjiannya tidak memenuhi syarat, maka perjanjian tidak dapat dianggap, sehingga tidak dapat diajukan ke meja hijau, tidak dapat digugat ke meja hijau. Sekian dari saya, Hasan Hidayatullah. Terima kasih. Yang selanjutnya, kasus kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Mary Mutrisia. Halo, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi. Saya Mary Mutrisia, NRP 2052117 dari Universitas Kristen Maranatha. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Adapun hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan. Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut. Perhatikan pasal 1551 sampai 1552 KUHP Perdata. Yang pertama, barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik. Kedua, barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki. Dan yang ketiga, menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa-menyewa. Keempat, menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda itu. Walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut. Hak dan kewajiban penyewa. Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dengan keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut. Perhatikan pasal 1560 sampai 1566 KUHP Perdata. Yang pertama, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan. Yang ketiga, mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri atau oleh orang-orang yang diam di dalam rumah yang disewa. Yang keempat, mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa-menyewa tersebut telah habis waktunya. Yang kelima, menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, tidak boleh menyewakan lagi barang sewaannya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongkosan kerugian serta bunga.
Adapun risiko-risiko atas musnahnya barang. Risiko mewajibkan seseorang untuk memikul suatu kerugian. Jikalau ada kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian, musnah atas barang atau benda yang menjadi objek sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua, yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa. Perhatikan ketentuan pasal 1553 KUHP Perdata. Yang pertama, jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan. Artinya, pihak yang menyewakan yang akan memperbaiki dan menanggung segala kerugiannya. Dan yang kedua, jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan. Akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa. Pada dasarnya, pihak penyewa dapat menuntut kedua hal tersebut, namun tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi pada pihak yang menyewakan. Adapun kasus kedua, yaitu seorang penyewa rumah menemukan barang antik saat ia sedang berkebun dan menggali tanah di halaman rumah yang ia sewa. Ternyata, barang antik yang ia temukan sangatlah mahal. Kemudian barang tersebut ia bawa ke bank dan menjadi jaminan. Menurut pandangan saya, pihak penyewa seharusnya mengembalikannya karena itu bukan hak miliknya. Dan barang yang ia temukan merupakan bagian dari rumah tersebut. Karena bukan hak miliknya, penyewa tidak boleh asal menjaminkan barang yang ia temukan.